Fix sepatu basket Baller Bro terbaik sejauh ini. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Baller Bro BB Pro 1. Kita mulai dari traction. Tractionnya untuk di lapangan indoor menggigit dengan sangat baik. Tidak ada masalah sama sekali, gue nggak pernah slip-slip. Semua pergerakan tercover dengan baik, mau itu crossover biasa, mau stop and go, jab step gitu, step back, spin move juga semuanya tercover sih ya, nggak pernah ada yang sampai kepleset gitu. Kecuali kalau lapangan indoornya sedikit berdebu, itu baru ada slip-slip sedikit, tapi dikit banget itu pun. Karena kan debunya lapangan indoor juga kayak apa sih, debunya lapangan indoor kan nggak parah-parah banget kayak di lapangan outdoor. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor juga tercover dengan baik semua pergerakan. Tentunya ada penurunan sedikit karena ya masalah debu lah ya kalau di outdoor. Tapi asal abas kalian rajin-rajin wipe off, udah sih tractionnya bekerja dengan baik. Nggak pernah ada yang sampai kepleset gitu gue di lapangan outdoor. Tapi memang kan ini traction patternnya dempet-dempet gitu ya, jadi gampang kemasukan kotoran terus kerikil gitu. Jadi abas kalian kalau pengen kinerja tractionnya tetap baik ya, rajin-rajin aja tuh ngeluarin kotoran atau kerikil yang nyangkut di tractionnya. Untuk durability-nya juga menurut gue udah improve banget kalau dibandingin sama yang seri BB 1 sampai 4. Itu kan dipakai bentar aja biasanya udah ada traction pattern yang terkikis tuh, yang jadi kayak penghapus-penghapus gitu. Tapi di BB Pro 1 ini udah nggak ada yang kayak gitu-gitu sih. Semuanya masih dalam kondisi yang baik traction patternnya. Kalau gua dorong-dorong pun juga nggak yang jadi lunak banget gitu, masih cukup keras. Jadi sepertinya untuk penggunaan outdoor bisa lebih awet daripada BB 1 sampai BB 4. Bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya juga termasuk yang smooth. Bagian heel-nya dibikin rounded shape-nya, terus juga bagian toe juga rounded. Kemudian meskipun ada torsional support di tengah-tengahnya, tapi tidak membuat sepatu ini kemudian jadi kaku gitu. Keseluruhan materialnya juga gampang ngeflex, jadi wah ini enak banget sih heel to toe transitionnya. Jadi untuk para bas kalian yang gaya permainannya cepat, gocek-gocek, ini masih cocok banget. Next untuk cushionnya, gue juga cukup yakin ini cushionnya merupakan cushioning yang terbaik yang pernah diberikan oleh sepatu basket Baller Bro. Cushioningnya berasa tebal di bagian heel, terus di bagian forefoot dibuat lebih tipis sehingga court feel-nya juga masih dapat. Jadi buat lari-larian gitu masih enak banget, masih berasa napak tanah. Kemudian juga feels cushioningnya tuh ada sedikit bouncy-nya, cukup responsif juga menurut gue. Tapi memang kekurangannya si cushioningnya ini cepat bottoms out alias kempes. Gue pakai sepatu ini bener-bener buat main. By the way ya, ini sepatu basket Baller Bro pertama yang bener-bener gue pakai abis buat main basket terus. Biasanya tuh gue cuma pakai sekali gitu, terus sisanya gue pakai shoot-shootan sendiri karena menurut gue kurang proper kan. Tapi yang BB Pro 1 ini bener-bener proper sih. Jadi gue bener-bener performance review abis-abisan deh nih. 4 kali gue pakai. Nah, kekurangan cushionnya balik lagi. Ini di pemakaian keempat gue udah ngerasa ini sedikit kempes, jadi udah nggak seempuk dan setebel di awal pemakaian bagian heelnya, apalagi bagian forefootnya. Begitu pemakaian keempat tuh gue berasa udah mulai agak tipis nih gitu, tapi dikit-dikit berkurang dikit. Tapi gue yakin kalau abas kalian rajin pakai ini, apalagi seminggu bisa basketan sampai 3 kali 4 kali, rasanya sih cushioningnya nggak akan bertahan lama, mungkin cuma bakalan 2-3 bulan atau paling panjang 4 bulan kali menurut gue loh ya. Bisa jadi gue salah. Buat abas kalian nanti yang udah pakai sepatu ini cukup lama, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Tapi sebenarnya dengan kualitas cushioning kayak gini ya, sewaktu masih prime, waktu sepatu ini masih baru, maksud gue itu cushioningnya menurut gue cocok banget buat para big man yang emang butuh impact protection gila-gilaan gitu. Menurut gue sih masih cocok, cuma ya itu pas masih baru aja. Ini cushioningnya sebenarnya oke kok kalau belum kempes. Beralih ke materialnya, ini sih materialnya menurut gue mirip-mirip kayak yang di BB 3 kalau nggak salah. Jadi bahannya knit gitu kan, dan feelsnya enak sih di kaki.
nggak berasa plastiki gitu, nggak ada shape bubbly yang aneh-aneh gitu ketika gue melangkah. Kemudian juga zero break in time, awal penggunaan langsung enak, jadi bahannya udah langsung lentur ngikutin pergerakan kaki. Breathable juga, jadi nggak gampang panas pakai sepatu ini untuk waktu yang lama. Colorway yang dihadirkan juga cantik-cantik banget, gue sih demen banget sih, semua colorway-nya menurut gue keren. Material talinya seperti yang udah gue perkirakan di awal, biasanya yang bentuk talinya tuh bulet-bulet kayak gini nih, itu gampang kendor, bahkan gampang lepas. Jadi pastikan abas kalian ikat tali sepatunya 2 kali biar lebih aman, jadi nggak capek di tengah-tengah pertandingan harus release lagi gitu. Padding lidahnya juga cukup-cukup aja, jadi ketika gue ngencengin tali sepatunya itu tidak berasa mengganjal di pergelangan kaki depan. Padded collarnya juga menurut gue oke ketika masih baru. Jadi setelah penggunaan keempat gue merasa paddingnya juga mulai menipis, jadi kayak cushioningnya ini padding di padded collarnya juga menipis. Tapi ya bagusnya nggak ada masalah heel slip sih di sepatu ini, meskipun padded collarnya menipis tapi tetap nggak heel slip sih, masih enak-enak aja di sekitaran pergelangan kaki. Kemudian untuk fitnya, abas kalian bisa pilih true to size. Jadi kalau abas kalian pernah pakai sepatu basket Bollard Bro, size-nya berapa, maka di sepatu ini samain aja, nggak perlu upsize, nggak perlu downsize. Yang kakinya lebar juga nggak perlu upsize, nggak perlu downsize, pokoknya samain aja lah sama sizing sepatu basket Bollard Bro abas kalian yang sebelumnya. Dan kalau belum pernah pakai Bollard Bro, ini sizingnya sama sih kayak Nike. Jadi kalau abas kalian pakai sepatu basket Nike size berapa, di sini pun samain aja. Paling yang agak mengganggu itu ada sisa ruangan cukup banyak di bagian toe. Nggak tahu kenapa Bollard Bro bikin shape bagian toe-nya tuh kayak bulat banget gitu ya. Jadi ada sisa ruangan banyak banget di bagian depan, di bagian atas. Tapi kalau di bagian kanan kiri ya masih oke lah, cuma ada sisa dikit gitu. Bisa diakalin pakai double socks. Gue udah pernah nyoba pakai double socks di pemakaian yang ketiga, itu jadi lebih enak sih. Ruangannya jadi pada ketutup semua. Kemudian untuk lockdownnya tidak ada yang spesial sih, biasa-biasa aja. Bahkan kalau gue lagi pakai single socks itu berasa kayak sepatunya jadi agak goyang-goyang gitu kan, karena ini kan roomy banget nih di bagian toe-nya. Jadi ya berasa kayak kakinya tuh bergerak bebas gitu bagian depannya. Jadi gue harus ngikat tali sepatunya kenceng banget gitu. Ya menurut gue ini salah satu kekurangan di sepatu basket Bollard Bro BB Pro One ini. Jadi masalah fitnya sama lockdownnya. Last but not least untuk supportnya, menurut gue supportnya hampir oke, hampir nggak ada masalah. Support bagian depan itu udah ke support sama overlap outsole, terus juga ada fuse overlay yang banyak banget ini kan. Jadi ketika melakukan pengereman dengan kaki depan berasa kejaga, nggak mau keluar-keluar ke depan gitu. Tapi ya memang karena tadi masalah fitnya jadinya agak bergerak-bergerak di dalam sepatunya gitu sih. Tapi itu bukan masalah supportnya, itu karena masalah fitnya. Kemudian untuk support bagian samping juga udah ada fuse overlay yang banyak banget juga. Jadi ketika gue melakukan pengereman dengan kaki samping gitu, kayak pas mau crossover atau emang pas ngerem, kakinya juga nggak berasa kayak mau keluar-keluar gitu. Nah paling yang agak kurang itu support bagian heelnya. Jadi memang gue nggak tahu ini ada internal TPU heel counternya atau enggak, tapi kalau ada kemungkinan masih terlalu lembek, terlalu lemes gitu. Jadi berasa kayak kurang mantep aja gitu bagian heelnya. Meskipun di bagian luarnya sudah ditambah dengan fuse overlay, tapi ya kurang mantep aja sih. Terus meskipun nggak ada outrigger, tapi base-nya sepatu ini udah lebar banget, jadinya stabil banget. Ketika gue lompat terus mendaratnya itu menurut gue enak banget, stabil. Jadi buat jump shoot, terus juga buat gocek-gocek, sepatunya nggak berasa oleng. Beda banget deh sama BB yang seri-seri sebelumnya tuh, yang 1-4. Kadang-kadang ada outriggernya, tapi outriggernya lemes banget gitu kan, jadi masih kayak berasa kurang stabil. Tapi di sepatu BB Pro One ini menurut gue udah improve banyak banget. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Bollard Bro BB Pro One ini. Sekali lagi gue bilang ini merupakan sepatu basket terbaik yang pernah dihadirkan oleh Bollard Bro. Salut banget buat Bollard Bro, mau terus upgrade, terus mendengarkan masukan-masukan dari kita para reviewer, terus juga masukan dari para konsumen juga. Gue yakin
jadinya bisa menciptakan produk yang terus meningkat sih. Jadi nggak stuck di situ-situ aja terus. Dan sekarang saatnya giveaway. Gokil kan? Udah 2 minggu berturut-turut nih giveaway terus. Yeay! Jadi gue akan memberikan sepatu Bolet Bro BB Pro One yang pink ini, yang bekas gue review. Kalau yang barunya ada sih sebenarnya, yang hijau ini masih baru, ya kan? Tapi ini nanti buat next giveaway aja. Ketika gue udah nyampe 10.000 subscriber, makanya bantuin gue supaya nyampe 10.000 subscriber. Ini nanti gue akan giveaway juga barengan sama yang Ardiles AD1K itu. Gokil kan? Sadis kan? Cara menangin giveaway-nya gimana? Langsung follow aja Instagram Anak Basket Channel. Nanti gue akan jelaskan cara ikutan giveaway-nya di situ. Dan buat abas kalian yang pengen kop sepatu basket Bolet Bro BB Pro One ini, yang mungkin nggak sabar nungguin giveaway-nya atau size-nya beda sama gue, ini size 43 by the way. Nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di Tokopedia resminya Bolet Bro. Ada di deskripsi video di bawah ini. Cek aja, klik link tersebut. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.